Halo teman-teman, kenalin nama aku Yuanita Oka Afiliani, bisa dipanggil Yoni. Dan kali ini aku mau ajak kalian semua untuk mereview salah satu produk susu asal Korea Selatan yang melebarkan pasarnya di Indonesia. Kira-kira apa sih strateginya? Dan kenapa sih kok milih Indonesia? Ayo ikut aku. Nah, kita udah sampai nih teman-teman. Kira-kira produk apa ya? Apa sih mereknya? Nah, ini dia teman-teman. Namanya Pingre Flavor Milk Drink. Ini adalah susu asal Korea Selatan. Kalian bisa nemuin ini di Osam. Lanjut kita bahas alasan milih Indonesia. Hallyu K-pop di Indonesia udah luar biasa banget. Itu juga penyebab banyak banget budaya Korea yang masuk ke Indonesia, termasuk fashion, bahasa, dan K-food kayak si Pingre ini. Bahkan, menurut data dari Good Stats, 18,47% pangsa pasar musik K-pop ada di Indonesia. Ditambah lagi, banyak banget artis K-pop dan drama Korea yang menampilkan si Pingre ini sebagai salah satu produk yang mereka konsumsi. Sehingga masyarakat Indonesia jadi kepo, gimana sih rasanya dari si Pingre ini? Kok kayaknya banyak banget gitu ya orang-orang yang suka sama si Pingre. Lanjut kita bahas kenapa si Pingre ini bisa sukses di negaranya. Pertama, kemasannya yang menyerupai pot tradisional Korea atau Hangari yang cukup kental dengan budaya Korea, sehingga masyarakat tertarik karena mereka sangat menghargai budaya mereka sendiri. Karena kemasan ini juga, bentuknya tuh jadi unik dan nyaman digenggam. Lalu mereka tidak pernah mengubah rasanya dari tahun ke tahun sehingga membuat susu ini eksis di kalangan masyarakat Korea. Selain itu, adanya pengaruh iklan dari susu ini yang menyatakan bahwa susu ini sangat cocok di lidah semua kalangan, baik anak-anak atau orang dewasa, termasuk juga non-Korea, serta cocok untuk segala situasi. Ditambah nih ya, ada nih si Jungkook BTS yang suka banget sama susu ini, jadi makin boom banget di Korea. Lanjut kita bahas adaptasi produk ke Indonesia. Apa ya kira-kira? Pertama, tulisan di kemasannya ini sudah menggunakan bahasa Inggris, bukan Hangul atau tulisan Korea. Dan logonya juga udah mengikuti internasional. Jadi nggak pakai Hangul, otomatis seluruh masyarakat termasuk Indonesia bisa baca nih. Dan yang paling penting, sudah ada label halal Indonesia yang terdapat di bagian depan dan juga bagian belakang. Terdapat juga penjelasan komposisi bahasa Indonesia, jadi masyarakat Indonesia nggak perlu khawatir lagi nih untuk nggak bisa baca komposisinya. Lanjut kita bahas produk pesaingnya. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita simak. Pertama kita punya Indomilk. Indomilk menghadirkan produk bernuansa Korea dengan menambahkan nama wilayah seperti Busan, Seoul, Jeju dalam kemasan, serta menambah rasa pisang seperti Pingre. Hal ini membuat banyak masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong membeli susu ini, bahkan sempat sold out juga. Mereka menawarkan rasa seperti pisang, stroberi, coklat, dan juga vanila. Ditambah lagi, Indomilk pernah menjadi sponsorship untuk Tokopedia saat mengundang BTS. Jungkook sebagai penyuka susu pisang mengatakan bahwa susu ini sangat enak. Kita dengerin bareng-bareng ya. 맛있는데? 맛있어요. 맛있는데? 인정하면서 먹. Kalian bisa nemuin susu ini di Alfamart. Lalu kalian juga bisa nemuin ini di Alfamidi dengan harga yang terjangkau banget dan juga lebih miring daripada si Pingre. Kelemahan Indomilk adalah banyak banget orang yang menganggap kalau Indomilk ini tuh FOMO karena lebih milih unsur Korea dibandingkan Indonesia di dalam produknya. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah beneran FOMO atau ngikutin tren pasar? Yang kedua kita punya Ultra Milk. Seperti Indomilk cuman bedanya dikit banget. Mereka tidak mengeluarkan produk dengan nama-nama Korea seperti Indomilk, tetapi mereka hanya bekerja sama dengan ITZY sebagai brand ambassador mereka. Mereka menawarkan PC
atau PC, biasa dibilang PC Itzy, sehingga membuat banyak Mitzy atau fans Itzy berbondong-bondong untuk membeli. Wow, keren banget ya. Kalian bisa temuin di Indomaret, Alfamaret dengan harga yang murah banget, yaitu cuma Rp6.000. Wow, murah banget ya teman-teman. Selain itu kalian juga bisa dapetin di Alfamidi dengan harga yang selisih dikit, yaitu 6.100. Kelemahan Ultramilk nih, karena mereka memilih Itzy sebagai brand ambassador mereka, sedangkan tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengenal Itzy. Jadi ya kurang banyak masyarakat Indonesia yang tertarik. Lanjut kita bahas positioning dan target konsumen di Indonesia. Pingre memposisikan diri sebagai salah satu produk susu yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Jadi nggak cuma anak muda aja, dan dipastikan cocok banget untuk lidah semua kalangan. Lanjut, kita akan bahas strategi promosi lokal. Sudah terdapat label halal dari Indonesia di bagian depan dan juga belakang, dan juga kemasannya sudah berbahasa Indonesia, apalagi di komposisinya. Selain itu, ada juga pengaruh dari influencer sehingga membuat banyak masyarakat tuh jadi tertarik untuk beli produk dari susu Pingre ini karena mereka bilang emang enak banget susu ini. Nah, kalian bisa dapetin susu ini di Osam dan juga Alfamart dengan berbagai macam rasa yang bisa kalian pilih sesuai dengan kemauan kalian. Jadi, buat kalian yang pengen banget nyoba susu dari Korea, gimana sih rasanya? Tapi nggak pengen ribet-ribet datang ke Korea, bisa banget buat beli Pingre Flavor Milk dengan berbagai macam varian rasa, dan itu pasti bakal cocok banget sama lidah kalian. Karena, rasanya itu kayak jadi jodohnya Jungkook. Ayo beli!